dari Speech Alien Syndrome, di mana diberikan tugas untuk penyuluhan terhadap masyarakat dengan mata kuliah kita kesehatan masyarakat. Acara sepenuhnya saya serahkan kepada mahasiswa. Nanti mahasiswa akan mempresentasikan apa saja sih yang dimaksud dengan derajat kesehatan ibu dan balita di Posyandu Seni Balita. Kepada mahasiswa saya persilakan. Baik, sebelumnya Ibu, saya di sini akan menjelaskan tentang upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan balita. Nah, jadi kita bisa lihat, yaitu yang pertama pada ibu hamil, yaitu nutrisi bagi ibu hamil, kebutuhan gizi serta nutrisi pada seorang ibu hamil tentunya akan zat kapur, zat besi, protein, yodium, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin B6. Nah, jadi ibu-ibu misalkan kita kan tidak tahu jenis makanan apa sih yang mengandung yodium itu dan vitamin A dan vitamin C itu ya. Jadi yang mengandung makanan tersebut bisa daging sebagai sumber tenaga bagi ibu dan janinnya, mengurangi komplikasi dan risiko pada ibu hamil seperti hanya perdarahan postpartum, mencegah terjadinya berat badan lahir rendah dan berat badan lahir sangat rendah pada janin, dan menghindari dan mencegah terjadinya infeksi pada waktu persalinan. Jadi intinya seorang ibu ini memang betul-betul memenuhi gizi yang seimbang, yaitu nutrisi. Nah, tujuannya di sini apa? Jadi kita bisa untuk meminimalisir atau mengurangi rasa untuk mencegah terjadinya infeksi seperti itu, yang adanya komplikasi ataupun yang terjadi yang tidak kita inginkan seperti itu. Ibu hamil dan manfaatnya yaitu asam folat. Nah, asam folat ini adalah pembentukan sel saraf dan sel-sel pada janin yang ada dalam kandungan. Jadi sumber membutuhkan kalori dibanding awal kehamilan. Jadi sangat berbeda dari awal semester kedua dan ketiga itu memang sangat berbeda dengan awal janin tersebut. Selanjutnya zat besi, kebutuhan akan zat besi harus dicukupi karena hal ini berkaitan dengan proses pembentukan darah. Jadi apabila kekurangan zat besi, otomatis kekurangan darah bisa terjadi anemia yang tentunya akan berpengaruh kepada dampak negatif pada ibu hamil, khususnya pada janin kita. Memang wanita hamil itu ataupun ibu hamil itu memang memerlukan kalori. Jadi sumbernya itu dari makanan yang berprotein tersebut tadi. Selanjutnya kalsium, nah pembentukan untuk menjaga pertumbuhan tulang, kontraksi otot dan saraf pada janin. Jadi sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi. Kenapa kalsium ini sangat dibutuhkan, berpengaruh pada kontraksi ataupun seperti otot-otot kita. Jadi misalkan ibu hamil itu kan banyak berinteraksi ataupun banyak bekerja seperti itu kan. Jadi memang berpengaruh pada kalsium tersebut. Selanjutnya vitamin ibu hamil. Nah, ini dia. Jadi bisa kita lihat yang pertama vitamin A, yaitu memberikan manfaat untuk pemeliharaan kulit dan juga pertumbuhan tulang. Selanjutnya vitamin D, manfaatnya pada ibu hamil dan janin antara lain meminimalisir morning sickness. Nah, jadi morning sickness ini adalah muntah. Jadi ini memang udah biasa ya dihadapi oleh ibu-ibu hamil
apalagi pada awal-awal kehamilan. Jadi ini adalah hal-hal yang biasa saja. Tetapi bisa diminimalisir ataupun bisa dikurangi. Selanjutnya itu vitamin C. Dalam hal ini, maka vitamin C bagi ibu hamil diantaranya adalah membantu memulihkan penyerapan zat besi itu sendiri. Vitamin D bermanfaat untuk pembentukan tulang karena membantu proses penyerapan kalsium. Selain itu, vitamin D memiliki manfaat dalam mengurangi resiko hipertensi dan diabetes. Jadi, seorang ibu hamil itu kita harus memang harus mencegah terjadinya hipertensi dan diabetes, yaitu diabetes pada tulang. Berperan penting dalam proses pembekuan darah dan kesehatan tulang. Air susu ibu. Aksi eksklusif adalah pemberian ASI air susu ibu sedini mungkin setelah persalinan. Diberikan tanpa jadwal dan tidak diberikan makanan walaupun hanya air putih sampai berumur 6 bulan. Jadi memang pada saat bayi itu lahir, kita harus memperkenalkan dan menganjurkan untuk memberi makan pada bayi yang baru lahir itu memang ASI, karena ASI adalah sebaik-baik susu. Buka biar pakai. Duduk. Nah, ini dia manfaat ASI eksklusif bagi bayi, yaitu komposisinya sesuai kebutuhan anak sehat dan jarang sakit, mudah pemberiannya, tidak perlu waktu dan tenaga untuk menjalankan susu formula, misalnya merebus air dan mencuci perawatan. Jadi banyak sekali manfaat ASI, karena memang ASI ini bisa kita sadari, memang tidak bisa dipungkiri, memang sudah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan memang sebaik-baik susu dari susu-susu lainnya seperti formula. Jadi memang tidak ada tandingan. Memang ASI adalah air susu memang yang betul-betul lebih baik dikonsumsi untuk bayi baru lahir. Nah, ini dia tanda-tanda bayi yang cukup mengonsumsi ASI eksklusif: kenaikan berat badan sesuai, bayi tidak pulas dan bayi tenang. Nah, di sini kita juga bisa lihat buku untuk perawatan tali pusat pada bayi yang baru lahir. Perawatan harus diteliti agar tali pusat si bayi kita itu memang betul bersih dan dalam keadaan kering, jadi tidak boleh basah. Nah, ini dia tujuannya, yaitu mencegah terjadinya infeksi pada bayi dan mempercepat pemisahan tali pusat dengan perut. Nah, waktu perawatan tali pusat ini bisa kapan saja, yaitu sehabis mandi pagi atau sore hari, sewaktu-waktu bila balutan tali pusat basah oleh air kencing kotoran bayi, lakukan sampai tali pusat kering. Jadi intinya tali pusat si bayi itu memang tidak boleh basah, jadi harus dalam keadaan kering. Nah, apabila basah, dibasahi oleh kotoran si bayi kita, kencing dan segala macam, itu memang harus dibersihkan. Tapi jangan bersihkan menggunakan air. Nah, ini dia tanda-tanda infeksi tali pusat. Bisa kita lihat pangkal tali pusat atau sekitarnya berwarna merah, bengkak, keluar cairan yang berbau dan bernanah, demam, rewel, perut menjadi tegang, gerakan bayi menjadi kaku bahkan kejang. Ini dia tanda-tanda yang perlu kita perhatikan. Nah, ini juga perlu kita perhatikan, jangan menggunakan plaster dalam pembalut tali pusat karena dapat menimbulkan iritasi, luka, gata-gata pada daerah sekitar tali pusat kulit. Jadi bisa kita rasakan ya, jangankan bayi, kepada ibu saja, kalau misalkan ada luka, kita tempel dengan plaster, pasti setelah membuka itu pasti ada menimbulkan seperti gatal-gatal, dan nanti kita garuk. Jadi itu bisa juga bukan penyembuhan, berarti itu bisa menimbulkan infeksi karena kita tidak tahu tangan kita apakah ada kotoran atau bagaimana. Jadi bukan pada si bayi aja, bisa kita rasakan pada ibu. Jadi mengapa demikian? Resep itu tidak dianjurkan untuk perawatan rewel, itu segera dihubungi petugas kesehatan ataupun bisa dibawa ke puskesmas untuk mengurangi terjadinya infeksi tersebut. Jadi bisa ditangani oleh orang yang bersangkutan
kesehatan bidan, ya. Nah, ini pada balita yaitu tumbuh kembang anak. Yang pertama pertumbuhan, yaitu berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, organ hingga tidur, dan hal ini dapat diukur melalui ukuran berat, ukuran panjang, besar, lingkaran kepala. Selanjutnya perkembangan adalah bertambahnya kemampuan skill, yaitu kemampuan pada si balita itu adanya kemampuan tertentu dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat dilakukan sebagai hasil dari proses pematangan. Nah, ini dia ada faktor penentu tumbuh kembang. Yang pertama itu genetik. Jadi genetik ini adalah faktor keturunan. Kenapa tumbuh kembang si balita ini memang sangat berpengaruh pada genetik? Karena memang dari darah daging kita, keturunan kita, apapun yang dimiliki oleh seorang ibu, seorang orang tua, pasti akan mengalir kepada darah daging kita, anak kita. Jadi kenapa itu sangat berpengaruh kepada faktor keturunan. Nah, lingkungan juga sangat berpengaruh pada lingkungan keluarga. Jadi pertumbuhan berkembang itu sangat berkaitan dengan faktor keturunan dan lingkungan seperti lingkungan keluarga. Selanjutnya kebutuhan dasar anak. Yang pertama itu asuh, pangan, gizi, dan nutrisi. Jadi kita memberikan gizi. Jadi kita sebagai seorang ibu, hygiene, sanitasi, sandang, segerangan jasmani dan rekreasi. Selanjutnya kasih sayang yang diperlukan pada tahun pertama kehidupan. Hubungan yang erat mesra antaranya adalah cara berucap. Jadi memang seorang anak dengan bayi itu memang betul-betul dekat dengan kaitannya. Memang kita seorang ibu, meskipun anak kita ya maaf ini ya, misalkan anak kita agak rewel, agak gimana ya, tapi kita seorang ibu memang harus memberikan perhatian lebih kepada si anak itu. Tujuannya adalah bukan untuk misalkan berpatokan kepada keburukan, tetapi memang pada saat itu anak itu memang betul-betul membutuhkan rasa kasih sayang seorang orang tua. Jadi butuh pendekatan kepada si antara anak dan orang tua. Cikal bakal proses belajar, pendidikan dan pelatihan, perkembangan mental, psikologis, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, kepribadian, dan moral etika. Jadi cikal bakal yang pendidikan yang pertama itu memang dimulai dari lingkungan keluarga, dimulai dari pendidikan seorang orang tua. Jadi kita seorang ibu memang betul-betul harus pandai dan bisa mendidik seperti apa sih kita mendidik seorang anak kita agar memiliki moral yang baik dan etika yang baik. Jadi memang dimulai dari lingkungan keluarga. Kenapa saya katakan memang kaitan seorang orang tua memang berkaitan dengan anak, karena itulah sumber pembelajaran dan sumber pendidikan memang berawal dari orang tua. Adapun ciri-ciri tumbuh kembang yang pertama itu kontinu, percepatan perlambatan, pola perkembangan sama, dan berhubungan dengan maturasi sistem susunan saraf. Jadi yang kontinu ini adalah sejak lahir sampai dewasa dipengaruhi oleh faktor kebawaan, yaitu faktor keturunan. Jadi kontinu ini memang adanya dari sejak dari kandungan, memang ada bawaan sampai dia dewasa. Nah itu berpengaruh pada faktor keturunan tersebut. Memang ada ciri khas dari si anak tersebut. Selanjutnya percepatan dan perlambatan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda, baik fisik maupun perkembangan fungsi organ. Jadi seorang balita itu dengan balita lain memang tidak bisa kita samakan, memiliki perkembangan pertumbuhan yang sangat berbeda. Selanjutnya pola perkembangan sama. Di sini maksudnya adalah dari dia
sejak lahir, dewasa, balita, anak-anak, dewasa, pertumbuhan perkembangan itu sama saja sampai dia dewasa. Selanjutnya berhubungan dengan mutilasi sistem susunan saraf. Jadi susunan saraf ini adalah pada saat si bayi itu dalam kandungan memang sistem sarafnya itu memang belum sempurna. Jadi apabila saraf terganggu, maka proses pertumbuhan pada balita pun ikut terganggu. Baiklah ibu, hanya sampai di sini saja pemaparan saya. Jika ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, pranatal ini adalah awal perkembangan si bayi dan dimulai sejak ketika ovum wanita dibunuh oleh sperma laki-laki sampai dengan kehamilan bayi. Jadi iya, jadi memang yang betul-betul awal dari pembuatan produk. Nah, kalau misalkan untuk pasca natal ini adalah masa waktu di mana si bayi itu mengalami perkembangan. Jadi misalkan waktu pada saat kan udah lahir, jadi pada saat lahir dia bertumbuh berkembang jadi balita, anak-anak. Jadi di waktu itu makanya disebutnya pasca natal. Itu kan ada periode 3 bulan pertama pembentukan otak anak, contohnya gitu kan. Iya, selama kehamilan prenatal. Nanti pasca natal itu perkembangan setelah bayi lahir. Oh, gitu. Kalau mana lagi? Kalau natal sedang di dalam perkembangan yang terjadi di dalam. Mau memulai pasca natal ini berkaitan dengan durasi perempuan yang mulai dari jadi kan ada anak ini kan berbeda-beda, ada pacaran, lama bicara gitu kan, itu suatu hal yang normal karena setiap anak itu juga bisa kita samain gitu, beda-beda. Ini nama Aga di depan. Nama Aga. Jalan itu belok kiri belok kanan. Belok kiri kanan. Tapi tak berhasil. Yang masuk belok 9 tak berhasil. Bisa ada tanda-tanda ada pertanyaan tadi. Saya ambil alih ya Bu ya. Pertanyaan bagaimana anak perempuan dan laki-laki. Ada pernah saya ikut seminar dari Dr. Boyke. Tapi sebenarnya itu usaha manusia, kadang kan kita tuh hanya menentukan gitu kan. Tapi dari Dr. Boyke itu ada mengatakan kalau untuk ini agak vulgar sedikit ya Bu ya. Kalau untuk membentuk anak, misalnya pengen laki-laki atau perempuan, contohnya satu anak laki-laki. Kalau anak laki-laki di saat berhubungan badan, si perempuan harus orgasme duluan. Harus orgasme duluan. Iya. Kita keluar dulu. Kalau laki-laki kan sperma. Kalau perempuan kan ada lagi tapi bukan sperma. Jadi perempuan harus orgasme duluan. Setelah perempuan baru laki-laki ejakulasi. Laki-laki. Iya. Kenapa? Karena perempuan itu sifat pH-nya asam. Kalau seandainya laki-laki duluan, dia akan membunuh si sperma. Gitu. Tapi kalau anak perempuan kebalikannya. Tapi itu enggak 99% sih, sekitar ada 70% itu berhasil, sisanya itu kuasa Allah. itu salah satunya. Memang betul tuh Bu, secara teori prakteknya betul. Iya. Iya. Nanti ini orang yang gagal. Saya sama Oma yang sukses. Bu RW 1.
diskusi aja sih, sifatnya kita sharing aja. Nah, kata seperti itu. Jadi kalau kita itu menginginkan anak laki-laki sebelum nih kita melakukan atau kita kan lagi program gitu ya, banyak-banyaklah memakan daging seperti itu. Nah, kalau anak perempuan kebanyakan makan sayur-sayuran seperti itu. Dan juga penetrasinya Bu, kalau laki-laki, kalau kita menginginkan anak laki-laki, penetrasinya itu harus dalam. Kalau perempuan nggak apa-apa, nggak terlalu dalam karena berkaitan dengan pH tadi Bu, pH asam dan pH basah. Nah, jadi seperti itu, kita bahas sedikit. Selanjutnya memang tentu kuasa Allah ya Bu ya, Allah yang menentukan, yang penting kita hanya berusaha. Dan kembali lagi mau jenis kelamin laki-laki atau perempuan pada dasarnya sebenarnya sama. Yang penting sehat. Ada lagi Bu yang ingin kita diskusikan, silahkan Bu. Tapi dia dikasih susu basah, dia nggak mau, harus ditolak. Baik Ibu, kalau misalkan menurut saya, nah ASI ini tidak berhubungan dengan umur Bu ya. Kalau misalkan mengonsumsi ASI itu tidak masalah sih pada perkembangan si ibu ke anak, ya betul. Memang tidak berpengaruh mau susu apa, karena memang pada dasarnya susu yang baik itu memang susu dari ibu, ya ASI. Menurut saya seperti itu. Jika ada tambahan dari dosen pembimbing, silakan. Oke, baik, sedikit tambahan ya Bu ya. Jadi mungkin ada kekhawatiran nih setelah diberikan air. Nah, itu ya Bu. Jadi sebenarnya pada dasarnya ASI itu adalah makanan terbaik bagi si anak. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir selagi ASI Ibu cukup gitu. Dan mungkin ada makanan tambahan lain ya Bu ya. Ya nggak apa-apa. Jadi nggak usah terlalu khawatir kalau anak tidak konsumsi susu formula. Karena susu formula itu pada dasarnya nggak wajib. Yang wajib itu adalah ASI. Nah, jadi ibunya nih yang harus lebih makan yang bergizi gitu ya Bu ya, karena anaknya memang nggak mau diberikan susu pendamping. Jadi sebenarnya Bu nggak perlu khawatir, nggak apa-apa, bagus. Berarti tahu nih lebih nikmat susu ibu daripada susu formula. Banyak tadi Bu manfaatnya Bu, hemat secara ekonomi, terus nggak repot juga harus buat susu ke sana ke sini, harus buat susu, bawa apa namanya? Bawa termos, enggak, tinggal keluarkan saja, praktis dan ekonomis. Nah jadi gitu Bu. Dan insya Allah anak yang diberikan ASI ini lebih sehat daripada yang diberikan susu formula. Itu sudah ada penelitiannya, jadi nggak perlu khawatir. Terkecuali ada indikasi-indikasi tertentu seorang ibu tidak bisa memberikan ASI, maka boleh kita alihkan dengan susu formula. Nah tadi ibu nggak apa-apa, ibu harusnya bersyukur gitu, ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting tercukupi. Kan ada juga makanan-makanan yang lain ya Bu ya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan wawasannya, dan terima kasih kembali kepada ibu yang telah bertanya, dan kepada ibu-ibu yang lain yang ingin ditanyakan kita diskusikan sama-sama.